jalanmu. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaranmu, ajaib segala perbuatanmu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Raja segala raja. Ajaib dan heran, sempurna karyamu. Ajaib dan benar seluruh jalanmu. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Menyanyikan kebesaranmu, ajaib segala perbuatanmu. Menyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Raja segala raja. Dia Raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaranmu, ajaib segala perbuatanmu. Shalom GBI Gilgal, mari hari ini datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab kasihnya begitu besar bagi kita. Amin. Let's praise and worship Him. Angkat suaramu, katakan. To be like you, to be like you, in everything I do, in what I think, in what I feel, according to your will. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say. In every breath, in every step that I take. Yes, I will follow your footsteps, I will imitate your life. I'll be pleasing you until the end of time. Sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan beserta kita. To be like you, to be like you, in everything I do, in what I think, in what I feel, according to your will. Oh, yes, I will walk on your ways, I will do what you say. In every breath, in every step that I take. Yes, I will follow your footsteps, I will imitate your life. I'll be pleasing you until the end of time. Oh, yes, I will walk on your ways, I will do what you say. In every breath, in every step that I take. Yes, I will follow your footsteps, I will imitate your life. I'll be pleasing you until the end of time. Ooh. Segenap hatimu, sama-sama katakan. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say. In every breath, in every step that I take. Yes, I will follow your
Hanya Kau Tuhan kami tinggikan. I will imitate your love. I will please you until the end of time. I'll be pleasing you until the end of time. I'll be pleasing you until the end of time. To be like you. Haleluya, kami mau jadi sama seperti Engkau Tuhan. Dan Kau adalah satu-satunya pilihan kami, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama ya. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Maka mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Biar Engkau terus jadi pilihan kami Tuhan selama-lamanya. Ini komitmen kami Tuhan. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Maka mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap-siap. 1, 2, 1, 2, 3. Hey. Ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hati-Mu. Kami gak mau Tuhan. Tak mau Ku hidup di luar tuntut kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran Adalah apa? Yes. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama yuk sambil tepuk tangan. ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hati-Mu.
Kami merayakan kebaikan-Mu, kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, terus ingatkan kami, kasih Tuhan setia. Di dalam tangisku, di hancur hatiku, kasih-Mu yang lembut memelukmu, menerimaku. Di dalam sesalku, semua salahku, cinta-Mu ampuni, menyucikan semua dosaku. Terangku kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas dari-Mu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya. Di dalam sesalku, semua salahku, cinta-Mu ampuni, menyucikan semua dosaku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terengku kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas lagi. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya. Terengku kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas darimu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. In Jesus name we pray. And everybody say amen. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, senang kita boleh berkumpul kembali di ibadah online GBI Gilgal pada hari ini. Dan saya percaya kita semua boleh terus dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan beberapa pengumuman yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, untuk ibadah tanggal 6 April akan diadakan 3 kali ibadah secara onsite di pukul 9, 11, dan jam 1 siang. Dan setiap ibadah ini akan disertai oleh ibadah kids dan juga teens. Dan untuk Gilgal Senior Fellowship berikutnya akan diadakan pada tanggal 12 April pukul 10 pagi untuk senior berusia 60 tahun ke atas. Kita bisa ajak orang tua kita untuk sama-sama tergabung dan bertumbuh di Gilgal Senior Fellowship. Untuk informasi lebih lanjut, kita bisa perhatikan nomor WhatsApp yang ada di layar. Dan kami mau terus mengundang saudara buat ikut tergabung terlibat dalam Morning with Jesus yang akan diadakan berikutnya secara onsite pada hari Sabtu tanggal 19 April pukul 9 pagi. Kita boleh terus sama-sama memuji menyembah Tuhan dan sehati berdoa karena kita hanya sekuat kehidupan doa kita. Dan kami mau informasikan bahwa selama libur Idul Fitri, operasional kantor GBI Gilgal akan libur dari tanggal 29 Maret sampai dengan 7 April 2025. Jadi operasional kantor GBI Gilgal akan aktif kembali, beroperasional kembali pada tanggal 8 April 2025. Dan siapa daripada saudara yang siap untuk mendengar firman Tuhan, pada hari ini yang akan berbicara, yang akan melayani kita adalah seorang teaching and family cell staff dari GBI Gilgal, seorang yang berdampak membagikan firman Tuhan. Dan kita berikan sambutan untuk Revi Halim. Apa kabar GBI Gilgal? Senang sekali hari ini bisa mendapatkan kepercayaan untuk sharing kepada Bapak Ibu Saudara teman-teman semuanya. Saya percaya walau hari ini kita mengikuti secara online, tapi saya percaya setiap dari kita pasti akan diberkati dan luar biasa lewat firman Tuhan. Saya mau ucapkan pertama-tama thank you so much untuk gembala kita Pastor Juan yang telah memberikan kepercayaan. Dan saya paling suka untuk gereja ibadah kita yang semangat. Dimanapun kita berada, saya percaya kalau kita semangat, kita akan bisa menerima firman dan lebih maksimal. Maka itu dimanapun kamu berada, boleh gak kita sama-sama tes semangatnya, kita respon firman ini sama-sama. Kita tes ya semangatnya ya. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wow, luar biasa ya. Saya percaya kita semua datang dalam keadaan sudah semangat semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mencatat. Karena saya percaya kalau kita mencatat, kita bisa lebih ingat. Dan nanti kalau kita lebih ingat, kita bisa lebih terapkan juga di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami bersyukur karena kami percaya hari ini kami bisa keadaan sehat dan baik itu karena anugerah-Mu. Nah Bapak Ibu Saudara, boleh gak sebelum saya lanjut pimpin doa, saya mau minta kita masing-masing dalam hati pribadi kita ambil 10 detik minta Roh Kudus buat ajarin kita hari ini. Kita ambil waktu 10 detik, silahkan berdoa di hati masing-masing terlebih dahulu. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami hari ini. Nah yang percaya Roh Kudus, Engkau yang akan sungguh-sungguh mengajar kami. Maka itu kami minta kuasa Roh-Mu yang bantu kami agar firman hari ini yang ditaburkan dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami adalah anak-anak-Mu dan kami siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita sekali lagi. Jadi hari ini kita akan bahas firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan judul Protect Your Mental Health. Protect Your Mental Health. Saya akan mulai dengan sebuah ayat Alkitab dari Amsal 4 ayat 23 Bapak Ibu Saudara. Di mana dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Ketahuilah bahwa ketika Alkitab berbicara soal hati, itu juga berbicara soal yang namanya pikiran atau mental kita. Dan ini perlu dijaga. Sama seperti kita yang punya kesehatan fisik, kita juga punya kesehatan mental. Sama seperti fisik kita yang bisa terluka. Kadang kecil, kadang besar. Demikian pula yang namanya mental kita bisa terluka. Kadang kecil, kadang besar.
Supaya kita bisa lebih nangkep, saya mau kasih sedikit perumpamaan. Ya anggap kita misalnya lagi masak, kita lagi potong sayur dan gak sengaja jari kita terkena pisau. Lecet, berdarah. Perih dong, sakit ya. Tapi kita tinggal pakai betadine, Hansaplast, ya udah aman. Kita bisa beraktivitas normal dan orang-orang mungkin juga gak notice kita habis terluka. Tapi beda kalau misalnya kita lagi naik motor, ketabrak mobil, jatuh, tangannya patah. Ya tentu ini sakit fisik yang lebih besar, ya kan? Kita mungkin digips, jadinya mau makan gak bisa pakai tangan kita mau buka pintu jadi kesulitan. Dan orang-orang bakal notice, loh kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kamu terluka. Orang bisa sadar. Nah itu sakit fisik ya. Nah sama dengan sakit mental. Kadang sakitnya kecil, kadang besar. Misal contohnya ya, kita misalnya pengen makan bakso favorit kita di Bogor. Habis itu kita udah nyetir mobil 1 jam, singkat cerita nyampe di Bogor. Toko bakso yang kita suka tutup. Waduh, tentu kita ada rasa kecewa ya. Udah nyetir jauh-jauh, macet-macet, ternyata tutup. Ada rasa kecewanya. Tapi biasa cuman kecil. Ya kan biasanya sih orang-orang gak jatuh depresi karena dia toko baksonya tutup ya kan. Nah tapi kadang-kadang bisa ada luka yang lebih besar. Contohnya misalnya mungkin ada orang yang sudah menikah 10 tahun. Tiba-tiba suami atau istrinya selingkuh. Waduh, itu kan tentu kekecewaan yang jauh lebih besar. Dan seringkali itu berdampak ke dalam kehidupan. Mungkin ada orang yang dulunya ceria sekali, tiba-tiba jadinya murung dan sangat diam dan orang-orang bisa notice, hey what's wrong, apa yang terjadi, orang bisa notice. Jadi kita harus mengerti bagaimana kesehatan fisik bisa terluka, tapi bisa sembuh. Kesehatan mental juga bisa terluka, tapi juga bisa sembuh. Sama seperti kesehatan fisik dapat kita jaga, kesehatan mental juga dapat kita jaga. Maka itu hari ini kita mau belajar gimana caranya supaya ketika ada tantangan-tantangan kehidupan muncul, kita bisa lebih menjaga mental kita agar kita bisa lebih kuat menjalani kehidupan kita. Oke, semuanya siap? Kita akan belajar ada berapa poin hari ini. Kita mulai dengan poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama yang bisa kita catat adalah kita harus menyadari ada tujuan. Coba semua teriakan tujuan. Jika kita melihat firman Tuhan, pada Yohanes 16 ayat 21 dikatakan seperti ini. Seorang wanita ketika melahirkan dia menderita penderitaan. Tapi setelah dia selesai melahirkan tersebut, dia lupa sama penderitaannya karena sudah digantikan dengan kegembiraan yang besar karena seorang manusia telah lahir ke dunia. Bapak Ibu Saudara, yang namanya wanita hamil tentu gak enak ya. Misalnya biasa kita bisa lari maraton, tapi ketika hamil ya gak bisa. Mungkin bisanya mentok-mentok ya maraton drama Korea gitu kan. Anggapannya kalau lagi hamil tentu ada hal-hal yang gak bisa dilakukan. Ada rasa gak enaknya. Dan juga apalagi pas melahirkan. Ketika melahirkan biasanya kan wanita gak ketawa-ketawa. Kan gak ada ya, aneh banget. Biasa kalau wanita melahirkan kan mungkin teriak-teriak sambil cakar-cakar suami karena sakit ya kan. Tapi kenapa meskipun para wanita udah tahu yang namanya hamil dan melahirkan gak enak, ada semacam penderitaan. Tapi kenapa ya mereka ini rela untuk hamil dan melahirkan? Simple, karena mereka punya tujuan supaya anak mereka bisa lahir. Makanya mereka rela. Nah ketahuilah manusia bisa bertahan melewati penderitaan besar ketika dia tahu ada tujuan juga di balik penderitaan tersebut. Contoh, kita lihat murid-murid Tuhan Yesus. Paulus, Petrus, Yohanes. Mereka menginjil Yesus dan mereka menderita sekali waktu itu. Mereka ditangkap, masuk penjara, dilemparin batu, dibakar hidup-hidup. Tapi kenapa meskipun mereka menderita seperti itu, mereka bukannya mental breakdown, melainkan mereka malah bisa terus maju dalam melayani Tuhan. Kuncinya satu hal ini, karena mereka tahu ada tujuan dari apa yang mereka lakukan. Pada Roma 8 ayat 18 Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tahu bahwa penderitaan zaman sekarang ini gak bisa dibandingkan dan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Makanya mereka penuh antusias walaupun ada penderitaan. Nah sama halnya dalam hidup kita.
Beberapa bulan yang lalu saya ada jenguk salah seorang teman saya. Dia seorang pengusaha, seorang pembisnis. Dia jatuh sakit dan masuk ke rumah sakit sekitar seminggu. Tapi pas ketemu dia bilang ke saya gini, Revi, saya bersyukur saya masuk rumah sakit, dia bilang. Dia bilang, saya udah akhir-akhir ini berapa bulan terakhir saya terlalu sibuk kerja. Saya udah lama jarang saat teduh. Saya udah lama jauh dari Tuhan. Justru karena saya sakit, saya jadi ada banyak waktu untuk kembali saat teduh sama Tuhan. Saya ada waktu untuk merenungkan kehidupan saya kembali. Saya merasa Tuhan izinin ini supaya saya kembali kepada Dia. Makanya sepanjang 1 minggu di rumah sakit dia bukan mengeluh, melainkan dia malah bisa bersyukur. Karena dia tahu ada tujuannya. Contoh lain, ini kisah nyata. Waktu itu ada suami dan istri bertahun-tahun gak bisa punya anak. Tapi suatu hari, walaupun gak enak ya gak bisa punya anak, penderitaan buat mereka. Tapi suatu hari suaminya bilang ke istrinya, sayang, meskipun kita gak bisa punya anak dari kandungan sendiri, aku rasa Tuhan izinin supaya kita bisa adopsi anak deh. Akhirnya istrinya juga setuju, mereka ke panti asuhan, mereka adopsi anak. Dan singkat cerita akhirnya mereka punya 7 anak adopsi. Dan mereka mengatakan bahwa mereka bersyukur karena Tuhan izinin mereka gak bisa punya anak. Jadi mereka bisa menolong 7 anak yang harusnya tidak merasakan kasih orang tua. Jadi bisa merasakan kasih orang tua lewat mereka. Ketika mereka lihat ada purpose behind their pain, mereka bisa punya kekuatan untuk jalanin hidup bahkan jadi berkat. Nah sama halnya dalam hidup kita. Sadari di balik semua penderitaanmu, ketahuilah ada purpose dari Tuhan. Bahkan bukan cuma di balik penderitaan, melainkan ketika jalanin hidup sehari-hari, ketahuilah tetap ada yang namanya tujuan di tengah aktivitas normal kita sehari-hari. Saya mau adain sedikit perumpamaan. Boleh saya minta 4 volunteersnya untuk maju ke depan? Bapak Ibu Saudara, pada Efesus 2 ayat 10 dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan olehnya sebelumnya. Dan Dia ingin agar kita tinggal dalamnya. Hidup kita gak sia-sia, ada tujuan. Saya pengen kasih sedikit perumpamaan dulu. Jadi di sini kita punya 4 orang ya. Saya mau kasih sebuah cerita, kisah nyata. Jadi zaman dulu, para orang Yahudi waktu itu ditangkap oleh Nazi dan dimasukkan ke dalam tahanan. Ini dia 4 tahanannya nih, muka-muka tahanan ini. Jadi waktu itu masuk ke kamp konsentrasi Nazi dan banyak teknik penganiayaan yang diterapkan. Tapi salah satu yang paling unik seperti ini. Mereka disuruh mengangkat puing-puing, diangkat dulu puing-puingnya, diangkat puing-puingnya ya, diangkat. Nah mereka disuruh angkat puing-puing dan disuruh memindahkan puing-puing ini dari tempat itu ke sana. Coba pindahin ke sini, ayo pindahin ke sini. Ah, taruh, abis itu taruh. Nah udah seperti itu, mereka udah taruh, udah kelar nih ya, mungkin abis 1 hari. Disuruh angkat lagi. Ah pindahin lagi ke sini, Balik ke tempat awal. Mereka bingung loh, kok disuruh balikin lagi. Tapi yang namanya tahanan mau gimana ya? Ikutin aja. Angkat lagi. Pindahin lagi ke sini. Nah, mereka lakukan ini terus ya, bolak-balik terus menerus. Mereka udah taruh, mereka angkat lagi, balik lagi. Ayo terus lakukan. Jadi ini yang mereka lakukan. Berhari-hari, berminggu-minggu. Ini yang terus menerus mereka lakukan. Mau gak mau mereka lakukan. Hingga suatu hari tiba-tiba mereka mulai kehilangan akal sehat mereka. Nah, mereka mulai gila. Nah ini dia. Ya, akal sehatnya udah mulai gak jelas ya. Bahkan ada yang lompat ke pagar listrik, nyetrum diri sendiri, bunuh diri. True story. Silakan boleh duduk lagi. Udah cukup. Silakan. Boleh balik lagi, silakan. Nah tapi lewat kisah ini kita belajar bagaimana waktu itu para penganiaya mereka. Mereka tahu bagaimana manusia itu gak bisa melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang terus tanpa makna, tanpa tujuan. Salah satu kebutuhan manusia sebenarnya adalah sense of purpose. Makanya salah satu buku Kristen yang paling laku di pasaran adalah buku dari pendeta Rick Warren yang judulnya Purpose Driven Life. Karena semua manusia butuh yang namanya tujuan sebenarnya. Saya keliling ketemu banyak orang, menarik. Saya ketemu banyak orang yang sangat amat kaya raya. Tapi mereka bilang ke saya seperti ini, Revi, saya rasa hidup saya hampa. Dia punya mobil keren, perusahaan keren, pabrik besar, tapi mengatakan hati saya hampa.
Sedangkan saya meskipun uang saya jauh dibandingkan mereka, saya pergi kemana-mana saya selalu dengan yakin ngomong ke orang-orang, I live a fulfilling life. Saya hidup yang sangat amat penuh, hidup yang sangat penuh sukacita. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya penuh dengan purpose Tuhan. Saya IG live tiap pagi, tiap malam dengan sebuah purpose. Saya bikin konten 4 di sosmed saya setiap hari with a purpose. Setiap hari saya ketemu orang, baik orang lama maupun orang baru with a purpose. Makanya my life is very very exciting. Makanya saya bisa penuh antusias. Nah sama, Bapak Ibu Saudara hari ini sungguh-sungguh kenal Tuhan. Dan sadari ada tujuan besar dalam hidupmu. Maka kamu akan lihat hidupmu akan penuh tujuan dan hidupmu akan penuh sukacita. Amin, kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Boleh gak kita angkat tangan kanannya? Dimanapun kita berada kita angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman sebelah kanan kita bilang, bro punya tujuan bro. Makanya di hidup lu tujuan dari Tuhan. Nah poin yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mengasihi kita. Pada Pengkhotbah 4 ayat 9-10 dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Sebab mereka akan menerima upah yang baik dari kerja kerasnya. Apabila yang satu jatuh, yang lain bisa mengangkat berdiri. Tapi why atau sial orang yang jatuh tapi gak punya sesamanya untuk mengangkatnya kembali. Kita manusia makhluk sosial, kita gak bisa hidup sendirian. Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kisah dari Tebing Tojinbo di Jepang. Tebing Tojinbo ini lumayan terkenal di Jepang karena ternyata banyak orang Jepang yang datang ke sini untuk bunuh diri. Nah pada suatu ketika ada seorang mantan detektif atau mantan polisi namanya adalah Yukio Shige. Setelah dia pensiun dia punya hobi yang lumayan unik, dia suka datang ke Tebing Tojinbo ini. Dia datang dan ketika dia ketemu sama orang yang mau bunuh diri, dia akan deketin orang tersebut, ngajak ngobrol, dan singkat cerita setelah lebih dekat dia merangkul orang tersebut. Dan ketika dia merangkul orang ini biasanya orang-orang udah mulai nangis. Dan di sana dia buka tas dia dan dia berikan yang namanya aroshi mochi. Sebuah mochi yang biasanya dimakan oleh orang-orang Jepang ketika lagi New Year, tahun baru bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat. Dia melakukan ini dengan harapan orang ini bisa mengingat kembali bahwa hidupnya sebenarnya ada momen-momen sukacita juga. Bahwa ada orang yang masih peduli sama dia. Bahwa life is still worth living for. Dan tahu nggak, dari tahun 2004 dia melakukan ini, dia itu sudah menyelamatkan lebih dari 600 orang dari yang namanya bunuh diri. And this is a true story. Nah apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang bisa kita pelajari adalah manusia itu butuh orang-orang yang peduli sama dirinya. Makanya ketika ada masalah jangan mengisolasi dirimu. Kamu harus punya sahabat, komunitas, mentor yang sayang dan peduli sama kamu. Makanya kita bisa lihat tokoh-tokoh Alkitab, murid-murid jemaat mula-mula. Tadi kita belajar karena mereka punya purpose. Tapi selain itu, kalau kita baca kisah para rasul, para jemaat mula-mula, mereka ini dikatakan suka berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti dan doa bersama-sama. Mereka tetap kokoh, gak mental breakdown karena mereka tetap berkumpul dalam komunitas yang sehat. Makanya di gereja ini kita punya family cell Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih gereja ada yang family cell? Kenapa sih family cell leader niat banget ada yang family cell tiap minggu? Padahal repot kan, tapi kenapa mereka rela? Karena mereka pengen lihat hidup orang-orang itu bisa lebih sehat secara rohani, secara mental, dan bisa berdampak lebih luar biasa. Saya sendiri ngerasain Bapak Ibu Saudara. Saya punya family cell Rabu dan Kamis di Tanjung Duren dan Kelapa Gading. Jadi seminggu 2 kali itu saya pasti luangin waktu saya ketemu anak-anak sel saya. Tapi walau saya pemimpinnya, saya berkali-kali merasa saya yang diberkati, saya yang dikuatkan, saya yang dipedulikan oleh anak-anak sel saya. Dan itu yang membuat saya tetap kuat, tetap semangat sampai hari ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini belum join family cell, join. Itu akan membuat kesehatan mentalmu lebih baik. Dan kalau udah join tapi udah lama bolos, bolong-bolong, coba yuk mulai hari ini konsisten datang ke family cell. It will help your life. Amin. Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri yang bilang sis, makanya jangan bolos-bolos family cell-nya.
Kalau belum daftar, daftar sis gitu. Oke, itu poin yang kedua ya Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini. Poin yang ketiga adalah kita perlu meninggalkan dosa dan mempercayai pengampunan dosa. Kalau kita baca Alkitab, pada kitab Yesaya, dikatakan Yesaya 57 ayat 20-21 dikatakan bagaimana yang namanya orang fasik itu seperti laut yang berombak-ombak, tidak bisa tenang. Airnya penuh dengan lumpur dan sampah. Orang fasik tidak ada damai pada dirinya. Menarik sekali, ada seorang profesor dari MIT dan Stanford, namanya adalah Leon Festinger. Dan dia setelah melakukan research, dia menemukan bahwa orang kalau tahu ini salah, tapi masih dilakukan, itu dia punya stress level yang lebih tinggi. Otaknya itu jadi kurang sehat. Dibandingkan kalau orang udah tahu salah, ya dia beneran hindari. Itu lebih sehat. Secara otak, secara mental, stress level lebih rendah stress levelnya. Jadi kuncinya kalau kita pengen hidup lebih damai adalah tinggalkan dosamu. Makanya Tuhan berkali-kali mengatakan pada firman, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah untuk kebaikan kita. Karena dosa menghasilkan maut. Bukan cuma maut di hidup kita, tapi maut di dalam diri kita. Makanya bertobat, tinggalin dosa. Tuhan mau nolong kita dengan kuasanya supaya kita menang melawan adiksi dosa. Nah tapi yang gak kalah penting Bapak Ibu Saudara adalah percaya pengampunan dosa. Karena ada orang-orang yang udah bertobat dari dosanya, tapi masih gak sungguh-sungguh percaya sama pengampunan Tuhan. Mereka masih berpikir, apakah benar Tuhan ampuni aku? Apakah benar dosaku tuh udah gede banget loh dulu? Apakah benar masih ada masa depan indah buat aku? Inilah yang seringkali membuat kita gak bisa maju. Karena kita gak percaya akan pengampunan dosa itu. Kita mau lihat dalam Alkitab ada dua tokoh Bapak Ibu Saudara. Namanya adalah Yudas dan Petrus. Yudas dan Petrus sama-sama pernah melakukan kesalahan. Kita tahu Yudas waktu itu dia menjual Yesus untuk 30 keping perak. Sedangkan Petrus dia nyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dua-duanya sama-sama gagal. Tapi bedanya gini. Yudas setelah dia menjual Yesus dia gagal. Yang dia lakukan adalah dia mencabut nyawanya sendiri. Dia bunuh diri. Dalam kata lain dia sedang mengatakan, aku gak percaya kasih karunia Tuhan cukup. Aku merasa dosaku lebih besar dari kasih karunia Tuhan. Dosa terbesar Yudas bukan ketika dia jual Yesus. Melainkan ketika dia mencabut nyawanya sendiri. Karena berarti dia gak percaya akan betapa besar kasih karunia Tuhan di atas kayu salib. Sedangkan Petrus, walau dia sudah gagal yang dia lakukan, dia gak cabut nyawanya sendiri. Dia masih jalanin hidupnya hingga suatu hari ketika Yesus bangkit pada hari ketiga. Dikatakan Alkitab Petrus bukannya berenang menjauh dari Yesus, tapi dia berenang mendekat kepada Yesus. Seakan-akan dia mengatakan, aku percaya walau kesalahanku besar, kasih karunia Tuhan lebih besar dari dosaku. Dan setelah itu Petrus bangkit dan yang terjadi adalah dia jadi pemimpin gereja pertama yang dahsyat dan memberkati banyak orang. Dan kita punya pilihan. Mau jadi seperti Yudas atau jadi seperti Petrus. Jadi orang yang gak percaya kasih karunia Tuhan atau percaya kasih karunia Tuhan. Saya mau kasih sebuah cerita. Bapak Ibu Saudara, saya itu punya kartun favorit. Coba Bapak Ibu Saudara dimanapun kamu berada, coba tebak. Kartun favorit saya apa Bapak Ibu Saudara? Coba tebak, teriakan aja, teriakan aja. Ya, saya merasa ada roh-roh yang mengatakan Upin Ipin ya kan. Doraemon mungkin kan, SpongeBob ya kan. Tapi sebenarnya kartun favorit saya adalah Lion King. Lion King karakter utamanya adalah seekor singa kecil namanya adalah Simba. Sedangkan papanya Simba namanya adalah Mufasa, the king of the jungle. Sedangkan antagonis atau musuh dari film Lion King adalah Scar. Jadi waktu itu diceritakan Mufasa papanya Simba bilang ke Simba, Simba itu tempat bahaya, kamu jangan ke sana. Simba awalnya taat, dia gak pergi ke sana. Tapi abis itu si Scar, antagonis dari film Lion King datang dan dia bilang Simba kesana aja bakal seru. Simba awalnya bilang enggak jangan, kata papaku bahaya. Tapi si Scar terus bilang gak apa-apa bakal seru, it's gonna be an adventure. Akhirnya Simba percaya dan dia pergi ke tempat tersebut. Dan ternyata benar itu membahayakan nyawanya dan Simba hampir mati.
Tapi untungnya tiba-tiba papanya Mufasa datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Simba. Hanya saja di tengah proses nyelamatin Simba, Mufasa meninggal dunia. Tiba-tiba Scar datang dan bilang kepada Simba, Simba, kamu parah banget. Your father die because of you. Dan di sana Simba merasa malu sama dirinya sendiri. Dan akhirnya Simba dia tinggalin negerinya, dia pergi ke negeri yang jauh, melarikan diri. Dan di sana dia ketemu sama yang namanya Timon dan Pumbaa. Mereka mulai nyanyi Hakuna Matata. Dan akhirnya mereka suatu hari ketemu sama seekor monyet atau babun warna biru yang sangat bijaksana. Namanya Rafiki. Pas ketemu Rafiki bilang gini, oh Simba, I know your father. Your father is still alive. Aku kenal papamu masih hidup. Oh Simba bingung, hah seriusan di mana? Habis itu Rafiki bilang, come follow me, I'll show you. Ayo ikut, aku tunjukin. Simba ikutin Rafiki dan dia sampai ke sebuah taman yang ada semacam danaunya. Rafiki bilang coba lihat ke sana. Ketika Simba ngeliat kolam tersebut, yang dia lihat adalah pantulan dirinya. Lalu dia mengatakan pada Rafiki, no, that's not my father, that's just my reflection. Itu bukan papaku, itu cuma pantulan diriku doang. Dan Rafiki mengatakan, you don't understand, your father lives in the inside of you. Kamu gak ngerti papamu tinggal di dalam dirimu. Tiba-tiba awan yang ada di atas membentuk sebuah awan yang besar bentuknya seperti Mufasa. Dan dengan suara menggelegar, Mufasa mengatakan, Simba, remember who you are my son. Simba ingat dirimu, kamu tuh anakku. Tiba-tiba Simba yang terpuruk dia bangkit lagi. Dia sadar siapa dirinya. Dia bergegas kembali ke negeri asalnya. Dia tantang Scar. Dan akhirnya dia menang dan merebut kembali yang namanya tahta kerajaan. Wow. Bukankah ini kisah yang sangat rohani Bapak Ibu Saudara? Nah kebenarannya sama dengan hidup kita. Seringkali iblis datang dan menggoda kita, menipu kita untuk melakukan dosa. Dan setelah kita melakukan dosa, yang iblis lakukan dia mulai menuduh kita, wah kamu udah parah banget. Tuhan udah gak sayang kamu udah gagal, gak ada masa depan buat kamu. Tapi di tengah keadaan kita yang mulai terpuruk, di sana Tuhan mau mengatakan hal yang sama kepada kita. Remember who you are my son, you are my daughter. Ingat siapa dirimu, kamu adalah anak kerajaan sorga. Don't give up on your life, karena aku gak pernah menyerah akan hidupmu. Dan inilah kebenaran yang harus kita mengerti. Cara kita menjaga kesehatan mental kita adalah kita sadar apapun dosa kita, Tuhan kita telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Boleh gak kita angkat tangan kanan kita sekali lagi. Tepuk pundak teman sebelah kananmu, bilang bro, walau dosamu banyak, Tuhan udah ampunin bro. Itu poin yang ketiga ya. Poin yang keempat Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir. Poin yang keempat. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya mau kasih 4 ayat. Kenapa harus sampai 4? Supaya kita lihat ada pattern yang Tuhan mau kasih lihat. Kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan oleh Tuhan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepada kamu. Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahteraku kuberikan untukmu. Dan damai sejahtera yang kuberikan untukmu beda sama yang dunia berikan. Maka itu jangan gelisah, jangan gentar hatimu. 1 ayat lagi. Filipi 4 ayat 6-7, Rasul Paulus mengatakan, janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita bisa lihat patternnya. Patternnya adalah kalau kamu punya kekhawatiran, datanglah kepada Tuhan dan Dia akan menggantikan kekhawatiran itu dengan yang namanya damai sejahteranya. Boleh saya minta volunteersnya untuk maju ke depan supaya kita semakin nangkep. Saya pengen nunjukin kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita semakin ngerti. Karena kadang-kadang permasalahan kita udah khawatir begitu lama, tapi kita gak pernah datang kepada Tuhan. Nah ini dia orang yang berbeban berat, boleh? Ini ya, ini ilustrasinya ya, anggapannya dia bawa sebuah beban yang begitu besar ya Bapak Ibu Saudara. Nah tapi masalah kita manusia seringkali gini, Tuhan udah bilang ayo datang kepadaku, ayo kesini, ayo aku akan berikan damai. Tapi masalahnya
kita gak mau datang ke Tuhan. Begitu banyak orang yang saya temui, mereka cerita masalah mereka, stres mereka, saya udah bilang, doa, ayo gereja, ayo family cell, ayo dengar firman. Tapi mereka gak mau melakukannya. Makanya setiap kali ketemu tetap aja mereka stres, tetap aja keadaan mereka gak berubah. Karena Tuhan udah ngajak, tapi seringkali manusia yang menolak. Padahal kalau manusia itu mau datang, ayo sini datang ke aku. Ketika dia mau datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan mengangkat batu itu, melepaskannya daripada dirinya, dan akan memberikan sesuatu yang baru. Yang dinamakan sebagai damai sejahtera, peace. Tuhan kita adalah Prince of Peace, Raja Damai. Ketika kita datang kepadanya membawa kekhawatiran kita, Dia akan memberikan damai sejahtera yang selama ini kita cari-cari. Yang selama ini mungkin kita cari dari uang, kita cari dari manusia, kita cari dari bisnis. Tapi Tuhan katakan bahwa damai sejahtera sejati aku yang bisa berikan. Nah, udah penuh. Senyum, gini ya, langsung berubah, langsung senyum. Silakan boleh duduk lagi, thank you bantuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan. Ada beberapa yang mengatakan, saya udah coba doa Revi, masih khawatir. Saya udah coba baca firman, masih khawatir. Bapak Ibu Saudara, ketika firman mengatakan, barang siapa meminta dia mendapat. Barang siapa mengetuk pintu dibukakan. Barang siapa mencari dia akan menemukan. Kalau kita lihat transaksi aslinya, itu artinya bukan cuma minta satu kali, bukan ketuk satu kali, bukan cari satu kali. Mereka minta berkali-kali, cari berkali-kali, ketuk berkali-kali. Doa terus menerus, baca firman terus menerus, datang gereja terus menerus. Dan tanpa kamu sadari, pemulihan mulai terjadi. Sama seperti kita yang mungkin awalnya family pack ya. Kalau misalnya kita sit up satu kali, jaga makan satu hari, emangnya langsung berubah jadi six pack? Enggak kan? Tapi kalau kita konsisten, kita terus sit up, kita terus jaga makan, mungkin 2 tahun, kita ngaca lagi, kita udah berubah dari family pack jadi six pack. Nah sama. Dari kekhawatiran bisa berubah punya ketenangan ketika kita datang terus kepada Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Terakhir kali, angkat tangan kirimu terakhir kalinya. Tepuk pundak teman di sebelah kiri bilang, sis, mulai hari ini bawa masalahmu ke Tuhan. Dia akan memberi ketenangan. Saya akan tutup dengan satu cerita terakhir Bapak Ibu Saudara. This is a true story. Ada seorang wanita di Amerika namanya Lauren. Ketika Lauren berumur 3 tahun, papa mamanya cerai. Dan mamanya ini sangat emosional. Jadi Lauren ini sudah terbiasa yang namanya di rumah dibentak-bentak, dimaki-maki, dimarahin, udah biasa banget. Yang bikin Lauren masih bertahan adalah karena dia punya oma yang begitu sayang sama dia. Tapi ternyata ketika umur 10 tahun, omanya meninggal dunia. Lauren kehilangan satu-satunya support system dalam hidupnya. Dan mulai dari sana dia jatuh ke dalam yang namanya depresi. Dia berusaha untuk mengisi kekosongan di hatinya dalam berbagai macam cara. Dia berusaha untuk mencapai banyak prestasi di sekolah. Tapi ternyata meskipun banyak prestasi, hatinya tetap kosong. Dia coba isi dengan cara pacaran sama berbagai macam laki-laki. Tapi siapapun laki-laki yang dia pacarin tetap hatinya kosong. Hingga suatu hari dia merasa udah gak tahan. Dia ambil yang namanya Tylenol, semacam paracetamol, dan dia minum hampir 1 botol. Dia mau bunuh dirinya sendiri. Dia overdosis, mulutnya berbusa, dia jatuh. Tapi untungnya ada orang yang melihat, menemukan, jadi buru-buru dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan dia selamat. Tapi dia tetap punya depresi yang begitu besar yang belum sembuh sama sekali. Hingga suatu hari ketika dia bekerja, ada teman kerjanya namanya Brian. Brian merasa ada sesuatu yang tidak beres pada Lauren, jadi dia deketin Lauren, diajak ngobrol, mereka mulai berteman akrab. Brian ngajakin Lauren ke gereja dan suatu hari, Brian lagi nyetir, Lauren di sebelahnya. Brian ngomong, Lauren, kamu mau terima Yesus secara sungguh-sungguh gak di dalam hidupmu? Lauren berpikir sejenak, dan setelah dia berpikir dia mengatakan, yes, saya mau percaya Yesus, saya mau terima Yesus sebagai juru selamat saya. Akhirnya Brian menyetir menepi. Dan lucunya ketika mereka menepi ada papan yang bertuliskan the right track atau jalan yang benar. Brian berdoa buat Lauren terima Yesus, dan di sana dia dijamah Tuhan, dia nangis, dan ada damai sejahtera yang besar di hati Lauren. Tapi bukan berarti pada hari itu depresinya hilang total, enggak, masih ada. Tapi itu menjadi titik balik yang luar biasa bagi hidupnya. Lauren masih mengikuti program di mana dia harus minum obat dari dokter.
Dia masih datang ke konseling, tapi dia juga mulai berdoa. Dia mulai gereja, ikut komunitas rohani, dengar firman. Dan singkat cerita, long story short, akhirnya hari ini Lauren pulih 100% dari depresinya. Dia akhirnya menikah dengan Brian, bahkan mamanya jadi orang Kristen. Dan hari ini dia menjadi seorang konselor yang sehari-hari membantu orang-orang yang memiliki masalah dalam mentalnya untuk mengalami pemulihan juga. Dan ada sebuah kalimat dari Lauren yang aku suka banget. Dia mengatakan seperti ini. I don't have to feel alone because I know that I am not alone. Nah, saya merasa ini pesan yang sama yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap dari kita hari ini. You are not alone. That's why you don't have to feel alone. Boleh gak kita sama-sama letakkan tangan di dada, kita tepuk-tepuk dan katakan kepada diri kita, I don't have to feel alone because I know I'm not alone. Dan jika di sebelahmu ada keluargamu, ada sahabatmu, boleh gak peluk mereka, rangkul mereka dan katakan, you don't have to feel alone because you are not alone. Kebenarannya kita masih punya keluarga, sahabat yang peduli dan sayang sama kita. Bahkan lebih dari itu, kita punya juru selamat yang begitu sayang sama kita, namanya Yesus Kristus. Ketika kita manusia harusnya masuk neraka, Yesus gak diem di surga, melainkan dia rela tinggalin surga dan datang ke dunia sebagai manusia. Dia rela dimahkotain duri, dipukulin, dipecutin, diludahin, dimaki-maki, disalibkan. Dan dia lakukan itu untuk nebus dosamu. To shout that I love you. Maka itu don't give up on your life. Jangan menyerahkan hidupmu. Saya gak tahu masalah apa yang kamu hadapi hari ini. Mungkin ada yang punya masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga. I don't know. Satu hal yang aku tahu, God loves you. Dan dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia gak akan pernah ninggalin kamu. Dia gak akan pernah membiarkan kamu. Dan ketahuilah ada masa depan indah bagi hidupmu di dalamnya. Jangan menyerah, percaya kepadanya. Dan mulai hari ini terimalah Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kamu. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Kita pejamkan mata sambil saya ajak kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami akan kebaikan-Mu. Dan jika Bapak Ibu Saudara merasa firman hari ini menyentuh hatimu, boleh gak kita sama-sama letakkan tangan kanan kita di dada. Yang pribadi lepas pribadi kita ambil waktu buat berdoa sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Mungkin kamu punya masalah yang bikin kamu begitu merasa berat untuk menjalani hidup. Kamu bisa cerita ke Tuhan. Mungkin ada yang merasa mau bunuh diri, kamu bisa cerita sama Tuhan. Mungkin hari ini ada tantangan-tantangan, ada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita. Kamu bisa cerita sama Tuhan. Dan dia akan menolong kamu untuk mengalami pemulihan. Terus berdoa kepada Tuhan. Sebagai tim praise worship, membantu kita dalam penyembahan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Akan emas yang murni, Kau membentuk berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi makan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang
saudara yang mau doakan bisa angkat tangan-tangannya. Tuhan, Kau melihat setiap tangan dari anak-anak-Mu yang terangkat. Biarlah Engkau yang berikan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah Engkau yang pimpin hidup mereka. Engkau yang berikan purpose, berikan sebuah tujuan, makna dalam hidup mereka. Hari ini mungkin ada beberapa orang yang punya pemikiran suicidal, mau bunuh diri. Aku berdoa, biar Engkau yang jamah mereka supaya mereka tahu mereka gak sendirian. Ada Tuhan yang sayang sama mereka. Dan mereka punya harapan yang besar dalam Kristus. Atau mungkin berapa di antara kita tahu kita punya keluarga, punya teman yang butuh ditemenin, yang butuh untuk dikasih. Tuhan, tolong mampukan kami untuk peduli sama mereka, untuk datang ke mereka, untuk tanya kabar mereka. Aku berdoa buat segenap jemaat dimanapun kita berada, agar setiap dari kami sungguh punya damai sejahtera dari Tuhan, dan juga menyalurkan damai-Mu untuk banyak orang. Kau sangat baik, Kau sangat luar biasa. Dan hari ini kamu declare lagi sama-sama bahwa Jesus Christ, you're always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kita sebutkan yuk buat Tuhan kita sekali lagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Revi. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan Bapak Saudara, masih ada harapan buat kita semua. Katakan sama diri kita sendiri, semangat, masih ada harapan buat kita semua. Nah, Bapak Saudara, kita sudah mendengar bahwa kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa mengasihi kita, yang bisa mendukung kita. Dan untuk itu kita perlu sebuah keluarga rohani di mana kita bisa digembalakan, kita bisa diarahkan dengan baik. Nah, untuk itu Bapak Saudara, caranya gimana untuk kita bisa bergabung? Saya undang Bapak Saudara datang minggu depan, karena Bapak Saudara bisa nanti menuju Welcome Lounge, kita bisa daftar untuk mengikuti Family Cell. Nah, jadi Bapak Saudara ya. Dan jika Bapak Saudara juga membutuhkan pelayanan, butuh didoakan, Bapak Saudara juga minggu depan bisa hadir, bisa datang ke Welcome Lounge, dan tim kami akan senang sekali untuk melayani Bapak Saudara. Dan ibadah sudah selesai, saya mau ngajak kita semua siapkan diri kita, dan kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami kembali. Kami mau jaga mental health kami dengan baik. Dan untuk itu kami butuh kasih karunia Tuhan yang memampukan kami melewati hari-hari kami dengan baik. Dan kami percaya dalam Yesus ada kekuatan, dalam Yesus ada pengharapan, dan di dalam Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Dan Bapak Saudara, ibadah sudah selesai. Terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah yang single, sehingga kau berjumpa dengan pribadi yang tepat pada waktunya. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu, biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, serta perlindungan Tuhan menyertai kita senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu minggu depan. Dan heran sempurna karyamu, ajaib dan benar seluruh jalanmu. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidup.